Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Shadaqul 'adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat daripada beliau baginda Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan BBA yang Ustaz takzimi, Ustaz muliakan. Sering terjadi kesalahpahaman di antara kita umat muslim yang mengasumsi tentang makna daripada apa yang dinamakan sedekah. Sering terjadi kurang pemahaman daripada pemahaman apa yang dinamakan sedekah dan amaliyah. Amal segala sesuatu yang kita lakukan, dengan segala apa yang kita jalankan di dalam legenda kehidupan kita, tanpa adanya pamrih kanan dan kiri yang kita lakukan. Ini namanya amaliyah. Sesuatu yang kita lakukan ikhlas, ridho dengan apa yang Allah perintahkan sesuai dengan sunnah-sunnah Rasul yang ada. Sedangkan sedekah sendiri ini mempunyai makna dengan khas yang banyak sekali. Di antaranya sedekah ini adalah mengeluarkan sesuatu yang ada hubungan dengan materi maupun non-materi, yang tujuannya adalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah ini ada bermacam-macam. Ada 3 namakan sedekah materi. Yang ketiga adalah sedekah non-materi, segala sesuatu. Yang ketiga adalah sedekah daripada jariah. Jadi sedekah materi ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang harta yang kita punya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Segala sesuatu rezeki apapun bentuknya yang ada di dunia ini, rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, Allah sudah atur sedemikian rupa sehingga kita tidak perlu ragu lagi. Sudah dibagi. Sedangkan namanya sedekah daripada materi, ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan materi yang kita punya. Ini pertama adalah sedekah materi. Apa yang kita punya, harta yang kita ada, kita sedekahkan. Dan ketika kita sedekah ini ikhlas ridho, tidak lepas dengan apa yang dinamakan insal rizqami sedekati. Hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersedekah. Sedekah yang berbanyak pada kita yang kita keluarkan, insya Allah akan mendatangkan suatu amaliyah yang bagus. Ini sedekah materi. Sedekah materi ini ada sebuah amal atau perbuatan yang mendermakan sebagian hartanya dalam bentuk materi. Jadi misalkan mendermakan uang kepada orang sesama yang membutuhkan, menyediakan makanan,
dan minuman orang-orang yang berpuasa dan lain-lain. Ini materi seperti ini sering sekali kita keluarkan, namun kadang-kadang tingkatan ikhlasnya, kunafaanya tidak ada. Makanya pentingnya di sini di dalam kita sedekah hendaknya benar-benar ikhlas, benar-benar ridho. Bagaimana belajar untuk sedekah ikhlas? Belajarlah dengan segala sesuatu yang berhubungan sedekah tanpa ada yang mengetahui. Jadi hamba Allah. Misalkan kita memperingati hari Maulud Nabi, kita memperingati hari Isra dan Mi'raj, kemudian kita mengeluarkan sedekah untuk peringatan itu, untuk makan, untuk konsumsi, untuk apapun, untuk operasionalnya, kelancaran daripada peringatan Maulid Nabi atau Isra dan Mi'raj ataupun yang lainnya dalam majelis, ini merupakan suatu hal materi yang kita keluarkan. Masyarul muslimin muslimat rahimatullah. Ini sedekah materi. Sekarang yang kedua adalah sedekah daripada non materi. Sedekah ini mengharuskan umat Islam untuk menamakan, yaitu apa yang dinamakan beberapa bentuk. Seperti apa? Pemikiran. Di dalam kita memikirkan suatu apa yang dinamakan, misalkan kita bersedekah, kita mikir segala sesuatu, ini nanti bangunannya seperti ini, seperti ini. Ini namanya sedekah non materi. Kemudian perbuatan, dengan kita berbuat yang bagus, berbuat suatu kebaikan, di mana perbuatan baik ini akan menjadikan suatu hal fasilitas yang bagus dengan terciptanya suatu amaliah yang bagus nantinya. Ini adalah bagian daripada sedekah materi. Kemudian ajakan, misalkan ketika kita berangkat di dalam satu majelis, kemudian kita ngajak teman-teman kita, ayo kita dengerin majelis, ayo kita berangkat. Atau setidaknya seperti ini, di dalam suatu tausiah lewat media sosial seperti ini, kemudian antum sharekan, antum bagikan, ini adalah merupakan daripada sedekah non materi. Bagian-bagian daripada sedekah non materi, yang amalnya nanti akan mengalir. Sedangkan yang ketiga adalah sedekah jariah, yaitu sedekah yang mengalir. Misalkan kita memberikan segala sesuatu yang nanti itu dipakai selamanya. Ketika kita mati, kita masih mendapatkan amalnya. Misalkan kita membuat atau nyiapin ambulan, yang ini dipakai mereka-mereka di dalam suatu kehidupan selamanya. Ketika kita mati, kita masih mendapatkan amalnya, jariah, mengalir. Kemudian kita menerangi di jalan itu yang kiranya gelap, atau bikin jembatan ikhlas ridho, sehingga jembatan itu bisa dilewati orang yang lewat. Ini sedekah jariah, sedekah yang ngalir. Selama jembatan itu bisa dilewati orang, jariah mengalir terus kepada kita. Ini penting, sehingga jariah ini mengalir dengan sedemikian rupa. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, mengalirnya terus jariah ini akan setidak-tidaknya akan membebaskan atau meringankan daripada azab kubur kita. Kita gali sumur, kemudian sumur itu memberikan air buat banyak orang. Sekiranya di suatu tempat itu kekeringan, kemudian kita gali sumur sebagus mungkin, mengeluarkan sumber mata air, kemudian sumber mata air itu dinikmati mereka-mereka. Ini sedekah jariah selamanya. Sampai sumur itu tidak mengalirkan lagi. Selama sumur ini masih mengalirkan dan bermanfaat, banyak fadilahnya buat umat, maka jariah akan mengalir terus buat kita. Jadi yang dinamakan
sedekah jariah tidak hanya harus kita membangun masjid, tidak. Ingat ini, tidak harus kita membangun masjid, tidak. Sekarang sering sekali terjadi masjidnya dibangun sebagus-bagusnya, masjidnya dibikin semewah-mewahnya, setiap majelis mesti membicarakan pembangunan masjid. Tapi ada yang salah. Apa kesalahannya? Tidak pernah terfikirkan diri kita bagaimana membangun daripada mental penghuni masjid ini, mental jamaah-jamaah masjidnya, membangun daripada akhlakul karimah manusia. Tidak pernah terfikirkan buat kita bagaimana caranya itu. Padahal yang penting adalah penghuninya. Buat apa sekarang masjidnya besar, masjidnya berkelimpang dengan segala suatu hiasan yang mewah, tapi penghuninya atau jamaahnya hanya 2, 3, 4 orang. Setelah sholat isya masjid ditutup, dikunci, tidak ada orang bisa sholat jamaah di dalam. Apakah masjid Baitullah ini ada sebagai dekorasi sesaat? Padahal Allah merintahkan Baitullah adalah tempat untuk ibadah. Tidak perlu dikunci, tidak perlu diapa-apain, buka aja. Jangan punya pikiran yang segala sesuatu yang berbau terlalu dangkal di dalam memikirkannya. Jadi pentingnya ini, ketika kasihan mereka yang ikut amal di dalam suatu jariah masjid Baitullah, ujung-ujungnya cuma besar masjidnya, penghuninya nggak ada, jariahnya mengalirnya sedikit. Lebih baik mereka membangun atau mendirikan suatu apa yang dinamakan menggali sumur, kemudian muncullah mata air, dan mata air ini bermanfaat buat satu kampung. Ini jariahnya luar biasa. Bikin jembatan yang putus, kemudian jembatan ini bisa dilewatin orang, setiap orang lewat, mengalirlah jariah yang luar biasa. Tapi dengan catatan bikin jembatan jangan diuangkan. Bikin jalan, kalau modelnya kalau jalan tol yang kita masuk harus bayar, ini bukan jariah. Ini namanya bisnis. Beda sekali. Kalau jariah orang yang membuat jalan apapun bentuknya yang bermanfaat buat mereka orang banyak tanpa minta imbalan 1 sen pun. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Bedakan ini. Kalau kita mengharapkan jariah, carilah. Karena rata-rata sekarang ini kita pandangannya kalau kita ingin jariah kita harus bangun masjid. Masjid sekarang sudah mulai banyak masjid yang jamaahnya sedikit. Dan ini ciri-ciri dekatnya dengan apa namakan datangnya kiamat, di mana masjid bangunannya mewah-mewah tinggi, penghuninya kosong. Sholat subuh masjid sebesar itu, namanya masjid jami', sholat subuh hanya terjadi segala sesuatu apa yang namakan jamaahnya cuma 1 saf. Tidak ada jamaah lebih dari itu. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru namanya sedekah. Sedangkan sedekah jariah, sedekah ini banyak sekali yang berhubungan dengan amaliyah kita. Sepertinya yang pertama adalah senyum kepada saudara kita adalah sedekah. Ini pertama. Tidak pernah kita pikirkan diri kita ketika kita sedekah hanya harus mengeluarkan uang materi yang kita keluarkan. Tidak. Kemudian perintahmu kepada berbuat baik dan mencegah kemungkaran adalah juga bagian daripada sedekah. Jadi ketika kita berharap agar kita mencegah daripada perbuatan mungkar, jangan begini, ini begini. Kita ajak dengan suatu kebaikan, sedekah. Petunjuk kita kepada seseorang yang tersesat adalah sedekah. Kita tunjukkan jalan orang tersesat, jalannya salah, ini ke sana. Ini bagian daripada sedekah.
Kemudian menuntun orang yang dalam keadaan buta, ini juga sedekah. Begitu banyak sedekah-sedekah yang kita lakukan, yang masih menanti kita. Dari sedekah itu dinamakan selain daripada sedekah materi, sedekah non materi, sedekah jariah. Banyak sekali suatu hal amaliyah yang bagus yang harus kita tanamkan, yang banyak sekali fadilahnya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Segala sesuatu kita hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, mari kita fokus hanya mendekatkan diri, zikran katsira wasabbih biqurata wa asila. Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah segala sesuatu di dalam kita bersedekah, wastakbaru anha, membangga-banggakan diri kita. Jauhilah semuanya itu. Jangan sampai kita dekati. Apabila itu tertanamkan dalam hati kita, mari kita lepaskan. Ridho kita lepaskan penyakit-penyakit hati seperti ini. La yudkhilul jannata, mangkana tidak akan orang masuk surga. Mangkana bagi mereka siapapun. Fi qalbihi misqalu dzarratin, jika di hatinya terdapat meskipun satu sebesar debu. Min kibri, adalah adanya kesombongan. Ada kesombongan sedikit pun sebesar debu, tidak akan kita bisa masuk surga. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatan dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dhairiyah batiniyah, diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di akhir Rajab ini dan untuk menyambut daripada datangnya bulan Ramadan. Umur yang panjang adalah yang kita harapkan, tetapi bukan umur yang panjang untuk kita gunakan bermaksiat. Jadikanlah apa yang kita lakukan banyak fadilahnya di mata masyarakat, di mata umat. Yang paling penting adalah di mata Allah Subhanahu wa taala. Usyikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.